Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, namun sebelumnya agar tidak boring, kita ice breaking dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang berbakti kepada orang tua. Sekarang kita menuju ke tema yang selanjutnya, yaitu tentang menghadapi cobaan dengan senyuman. Menghadapi cobaan dengan senyuman. Kita baca dulu surat Ar-Rum ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Intinya, setiap kejadian, setiap hal, kerusakan, bencana alam, polusi, dan lain-lain yang terjadi di bumi ini, itu karena disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya, tanah longsor. Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Karena ulah manusia sendiri. Contohnya apa? Tanah atau hutan ditebang semua, sehingga tidak ada satupun pohon, maka terjadi longsor. Contoh lain, polusi udara, panas, yang terjadi di bumi ini karena ulah manusia itu sendiri. Paham? Paham. Karena ulah manusia sendiri. Manusia membuang sampah sembarangan, manusia menebangi pohon, manusia membuat polusi udara, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Sesuai dengan ayat surat Ar-Rum ayat 41, sesungguhnya kejadian itu karena sebab ulah manusia. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ibnu Katsir, seorang pentafsir Al-Quran, mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat maksiat, sesungguhnya dia telah membuat kerusakan. Jadi bukan hanya membuang limbah, bukan hanya buang sampah sembarangan, bukan hanya menebangi pohon, bahkan berbuat maksiat adalah salah satu penyebab dari terjadinya kerusakan. Kerusakan apa yang paling fatal? Kerusakan akhlak.
akhlaknya rusak, semuanya rusak. Orang yang membuang sampah sembarangan itu karena satu hal yang rusak. Apa itu? Akhlaknya yang rusak. Oke, agar lebih jelas, sekarang kita menggunakan metode everyone of teacher here. Jadi Bapak hanya menjelaskan sebentar. Kalian bisa baca sendiri di buku LKS halaman 42. Kalian baca. Setelah kalian baca, kalian buat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti dikumpulkan kepada Bapak. Nanti akan Bapak bagikan kembali kepada kalian secara acak dan sesuai nomor urut absen. Nanti kalian maju ke depan dan menjawab pertanyaannya. Baik, murid-murid, silakan dibaca dulu bukunya ya. Kamar pak, kelon ini sudah ikau nih. Oke anak-anak, sudah dibaca? Sudah. Silahkan kalian tulis sebuah pertanyaan bebas ya. Ya. Untuk absen 1 siapa? Saya. Ya silahkan maju. Ibnu Katsir mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat maksiat sesungguhnya dia jawaban membuat kerusakan. Betul? Betul. Ya betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya silakan duduk. Oke, jawabannya dari Mas Andre benar ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang membuat maksiat adalah termasuk orang yang telah berbuat kerusakan. Contohnya seperti ini. Kita hapus dulu ya. Tolong disimak ya. Kita hapus dulu. Oke, orang yang bermaksiat adalah orang yang berbuat kerusakan. Saya tulis dulu, Bapak tulis dulu. Orang yang bermaksiat sama dengan membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Nah, suatu contoh nih, ada dua orang, anggap si A sama si B. Mereka berbuat maksiat, sebut saja maksiatnya maksiatnya C, atau maksiat mengintip orang mandi, atau lihat apa, atau berbuat apa, yang penting maksiat ya. Contoh, dua sekawan ini berbuat maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka kadar keimanannya bisa dibilang telah berkurang. Nah, kadar keimanannya telah berkurang. Karena keimanannya berkurang, maka secara otomatis akhlaknya akan memudar. Akhlak akan memudar. Nah, karena akhlaknya telah memudar, maka kedua orang ini yang tadi berbuat maksiat,
Maka secara otomatis akan sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang nantinya akan berimbas pada kerusakan alam. Contohnya, si A buang sampah sembarangan. Si B karena sudah akhlaknya jelek, maka juga membuat kerusakan. Di sini berbuat kerusakan, di sini juga berbuat kerusakan. Maka secara tidak langsung kerusakan ini akan berimbas kepada orang lain sehingga kerusakannya semakin besar. Benar yang diucapkan Ibnu Katsir bahwa orang yang bermaksiat dialah orang yang telah berbuat kerusakan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya kembali menebal dan bertambah. Karena al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrarul bil lisani wa amalul bil arkani. Ingat, iman itu ada 3. Yang pertama, iman itu harus meyakini sepenuh hati. Meyakini dengan hati. Yakini dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, yaitu melakukan dengan amal perbuatan. Bukan hanya percaya di dalam hati, tapi juga mengucapkan dengan lisan serta mengamalkannya dengan cara berbuat baik, dan berbuat baik. Sehingga dengan perbuatan baik itulah maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan berbuat maksiat kita akan terhindar, dan kita akan secara otomatis menjaga lingkungan. Kebalikan dari yang tadi. Oke, untuk absen nomor 2 mungkin siapa? Ya, silahkan maju. Latihan atau sebagai latihan dibuka halaman 45 di LKS ya, halaman 45 di LKS. Karena waktunya sudah mepet ya. Latihannya dikerjakan di rumah atau dijadikan PR. Yang dijadikan PR dari latihan A, ABC-an sampai B dan C. Dikerjakan di rumah. Bagi yang tidak mengerjakan, nanti Bapak kenakan sanksi ya. Sanksinya apa? Lihat saja minggu depan. Yang nggak mau ngerjakan tidak apa-apa, tapi dia dikena sanksi. Kalau ngerjakan Pak, kalau ngerjakan aman-aman aja. Yang ngerjakan aman-aman aja. Dan bagi yang mendapatkan skor atau nilai tertinggi di kelas ini, dari PR tersebut akan Bapak berikan reward atau hadiah. Apa hadiahnya? Kerjakan dulu ya. Jangan lupa buat PR di rumah. Tidak boleh contek-contekan, tidak boleh contoh-contohan, ngepret dan sebagainya. Boleh lihat internet Pak? Boleh. Boleh lihat di buku? Boleh, asal jangan lihat jawaban teman. Oke? Dimengerti? Ya, terima kasih. Halaman berapa? Halaman 45. Bagian A sama B di buku LKS. Oke, adik-adik, murid-murid, siswa-siswa, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diingat kembali materi yang sudah dipelajari ya. Diingat kembali materi apa? Tentang menghadapi cobaan dengan senyuman. Kita harus sabar jadi orang, kita harus senyum jadi orang, ya, tidak boleh egois dan sebagainya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya sampai
Sampai bertemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.